Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngevlog ke Batamindo teman-teman. Jadi menariknya beberapa postingan yang saya lihat, Batamindo tempo dulu. Nah sering saya lihat postingan di Facebook seperti itu teman-teman. Jadi kota Batam adalah sebuah kota industri ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah salah satu tempat terbesar di Batam, tempat orang-orang bekerja teman-teman, dari perantauan-perantauan yang dari Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara ya, berbagai macam di wilayah Indonesia sering merantau ke sini dan bekerja di sini teman-teman. Nah sebelum kita masuk ke videonya, saya akan buat opening dulu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk di pintu 2 teman-teman ya. Jadi ada 4 pintu, 1, 2, 3, 4, dan kita memilih masuk dari pintu 2 teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, di sini tidak boleh memakai knalpot racing ya teman-teman ya. Jadi setiap kita masuk dihampiri oleh security-nya teman-teman. Cukup menarik memang untuk ketertiban kawasan ini. Nah di pintu 2 kita akan belok ke kanan ya teman-teman. Kita belok ke kanan. Nah di sini kita akan melewati yang pertama ada Bank BCA kalau nggak salah. Yang kedua ini Batamindo, kantor pusat Batamindonya teman-teman ya. Terus kita juga melewati nanti CC teman-teman. Kemudian di sebelah kanannya ada juga Batamindo Mall. Nah bagi teman-teman di sini ada coffee time-nya juga. Nah itu yang gedung warna biru itu adalah Mall Batamindo. Nah ini dia nih teman-teman yang menarik di sini nih. Ini adalah CC-nya ya teman-teman ya, atau tempat menunggu informasi lamarannya teman-teman. Itu tempat yang sebesar itu biasanya kalau pas lagi cari kerja itu penuh teman-teman, saking banyaknya orang yang mencari kerja di sini teman-teman. Kemudian kita lewat dari sebelah kanan kita itu adalah pintu 1 ya teman-teman ya. Jadi kita akan belok ke kiri di sini dan menuju masjid, kalau nggak salah namanya Nurul Huda ya. Dimana masjid ini dipakai oleh pekerja-pekerja di sini untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu maupun sholat Jumat ya teman-teman ya. Ini dia masjidnya. Juga untuk teman-teman yang berada di kisaran tahun 2015 sampai 2018, di situ ada penjual cendol yang harganya cukup murah dan enak sekali teman-teman, itu di Rp3.000. Yang masih menemukan itu coba dong bantu komennya. Nah ini kita masuk ke sisi jalan menuju lapangan bola atau CC lama ya teman-teman ya. Terlihat kiri dan kanannya sangat terawat sekali nih teman-teman. Karena di Muka Kuning atau Batamindo ini termasuk perusahaan-perusahaan yang bergensi ya teman-teman ya. Jadi setiap tahunnya mengadakan turnamen bola teman-teman. Jadi karyawan-karyawan boleh mengikuti turnamen bola nih teman-teman. Ini dia nih. Nah cukup luas memang untuk lapang bola ya. Lapang bola memang luas ya kan. Nah itu di sebelah yang saya tunjuk itu, di gedung yang ada pink itu sebenarnya itu adalah CC lama teman-teman, dimana tempat menerima informasinya di sana dulunya teman-teman. Jadi sekarang sudah pindah ya. Nah di sebelah kanan kita ini ada seperti rumah-rumah nih teman-teman ya.
Jadi ini adalah dormitory. Walaupun dari luarnya cukup sangat bersih ya teman-teman ya, karena dijaga, tapi di dalamnya itu tidak ada penghuni teman-teman. Saya nggak tahu juga kenapa, dan saya juga nggak mau tahu ya teman-teman ya. Kemudian di sini mungkin di era tahun 2018, 17, 16 itu ini belum ada nih teman-teman. Ini adalah cabang PT Simatelek nih teman-teman. Kan ada tuh kadang-kadang kita sampai 2018 sudah pulang kampung. Nah inilah perubahannya teman-teman, makanya saya mau review ini ya teman-teman ya. Inilah PT Simatelek. Simatelek ini kalau saya tidak salah ada 3 cabang di muka kuning ini aja nih teman-teman. PT Simatelek Manufacturing Batam ya, apa nih? Oke, itulah kurang lebihnya teman-teman. Jadi di depannya sekitar 200 meter dari PT Simatelek ini, di sebelah kanan itu adalah dormitory juga. Ini masih dormitory ya teman-teman ya, dormitory juga. Sama seperti tadi, tidak ada penghuninya teman-teman ya. Mungkin saya rasa penghuninya lebih memilih tinggal di luar ya teman-teman, karena memasuki dormitory ini setahu saya lewat dari jam 12 itu tidak boleh. Nah ini masih dari kawasan Simatelek nih teman-teman. Nah untuk yang di sini ini adalah dormitory, kalau saya tidak salah ini dormitory Schneider teman-teman, karena dulu saya pernah jemput teman saya di Schneider itu teman-teman ya. Nah ini dia nih. Setelah kita lurus dari CC lama tadi mentok, dan kita perusahaan yang kedua yang kita temukan adalah PT Jotun ya teman-teman ya. Kalau saya tidak salah ini PT Jotun ini bergerak di bidang cat ya teman-teman. Nah kemudian kita akan belok kanan, dan yang pertama yang kedua kita akan menyusuri dormitory dulu nih teman-teman. Dormitory itu adalah bagi teman-teman yang belum tahu ya, dormitory itu adalah tempat tinggal karyawan-karyawan yang difasilitasi oleh PT-nya teman-teman. Kita akan lurus dulu dan kita akan review semua dormitory-nya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat adakah perubahan atau masih tetap seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke kiri ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menemukan ada 4 gedung dormitory. Saya nggak tahu entah satu gedung itu satu PT, saya kurang tahu ya teman-teman. Yang jelas saya menemukan di sini 4 gedung dormitory. Dan salah satunya di sini adalah kalau saya tidak salah ada PT Nissin juga ya teman-teman ya. Karena saya dulu jemput mantan pacar saya di sini teman-teman. Setelah kita lalui 4 gedung, ternyata jalannya mentok ya teman-teman ya. Jadi kita akan berputar di jalan ini. Kita akan putar kembali ke arah belakang ya teman-teman ya. Itu sebenarnya bisa untuk berjalan kaki saja teman-teman, untuk pergi belanja harian atau segala macam, dan juga bisa pejalan kaki untuk pergi ke PT-nya teman-teman. Oh iya teman-teman, cukup ketat memang bertamu ke dormitory ini teman-teman ya. Jadi kalau kita mempunyai kawan atau saudara yang tinggal di dormitory ini, jika kita memasukinya kita harus meninggalkan sebuah KTP atau identitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada SIM, KTP atau segala macamnya, kita titip di pos security baru kita boleh masuk nih teman-teman. Bagus sih memang, karena nantinya tidak ada yang namanya mengurangi ya teman-teman ya, kasus pencurian segala macam bla bla bla. Dan di sini kita belok ke kiri teman-teman, tapi saya nggak tahu nih ini blok apa. Bagi teman-teman yang tahu silahkan bantu komen di bawah ya teman-teman ya. Dan blok apa dan tempat tinggalnya PT apa saya nggak tahu. Yang jelas setelah ini nanti saya belok ke kiri lagi dan saya menemukan Canasera. Jadi Canasera itu adalah suatu tempat makan yang disediakan oleh dormitory, tapi memang walaupun disediakan tapi tetap bayar ya teman-teman ya.
ini dia nih teman-teman, Canacera kalau saya nggak salah namanya. Nanti bagi teman-teman yang tahu itu blok apa dan dari PT apa, teman-teman bisa bilang di menit 10-12 misalnya, itu adalah blok sekian dan itu tempat tinggalnya PT itu. Nah gitu, kurang lebihnya seperti itu. Bantu saya untuk mencari tahu ya teman-teman di kolom komentar. Nah di sini cukup ramai juga ya teman-teman ya. Kita lihat cukup ramai juga yang tinggal di sini karena saya melihat dari parkiran motornya. Dan kita mendapati ada jalan mentok juga. Sebenarnya bukan mentok sih, ada jalannya ke kiri ya teman-teman. Cuman kita mau review semuanya jadi nggak sempat, dan kita juga nggak ada berkepentingan ke bawah. Jadi kita memutuskan untuk memutar arah teman-teman. Kemudian setelah berputar arah kita akan belok ke kiri lagi teman-teman ya. Cuman pandangan yang pertama yang saya lihat di sini adalah cukup lengkap sekali dormitorinya. Jadi ada pengiriman JNE, JNT dan si cepat ya teman-teman ya. Ada juga salon di sana. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di dormitori ini tidak perlu repot-repot lagi pergi ke JNE jauh-jauh, pos segala macam itu sudah ada di sana teman-teman. Bahkan di belakang dormitori ini beberapa ada difasilitasi seperti lapangan bulu tangkis atau lapangan futsal atau lapangan voli ya teman-teman ya. Jadi cukup lengkap di sini untuk menghibur diri ketika hari libur. Kemudian di sini kita memilih untuk berputar lagi nih teman-teman. Nah di belakang ini, di sebelah kiri ini saya nggak tahu juga entah ini blok apa ya teman-teman ya. Yang jelas saya dulu pernah mancing ke arah sana ya teman-teman. Oke, setelah mereview dormitori ini, kita akan review PT-PT yang ada di atau perusahaan-perusahaan yang ada di Muka Kuning ini teman-teman ya. Jadi teman-teman tonton terus, jangan teman-teman skip supaya teman-teman tahu perubahan-perubahan yang katanya Muka Kuning Batamindo tempo dulu dengan yang sekarang. Nah kebetulan ini di awal tahun ya teman-teman ya. Jadi pas saya rekam ini adalah di tahun 2022 bulan 1 itu di tanggal 2 teman-teman, tepatnya hari Minggu. Nah ini masih ada bekas-bekas hujannya karena kemarin pas tahun baru hujan deras sekali teman-teman. Nah di sini teman-teman, jika teman-teman lurus ini kita keluar ke pintu 4 teman-teman ya. Namun saya memilih untuk belok ke kiri teman-teman. Yang kita jumpai adalah yang pertama adalah PT Tekwa. Oke, kita jumpa Tekwa. Oh, kameranya sedikit goyang ya teman-teman ya, karena saya kaget ternyata di sisi kiri dan kanan sudah ada PT-nya. Ini Denia Hill dan Flex. Ini adalah PT Flex.
Dan dari sini kita memutuskan belok ke kanan. Jika teman-teman lurus lagi, ini adalah pintu 3 teman-teman. Jadi karena kita tidak mau keluar ya teman-temannya, kita akan coba belok ke kiri teman-teman. Di awal masuk pagar kita diperlihatkan oleh PT Yakin Plastik Industri ya teman-teman ya. Dan di sebelah kiri kita melihat PT Sanipak ya teman-teman, PT Sanipak. Nah ini dia nih salah satu cabang PT Simatelek tadi teman-teman. Kemudian di sebelah kanannya adalah PT Pegatron ya teman-teman ya. Pegatron ini cukup luas juga ininya teman-teman ya, PT-nya cukup banyak juga cabangnya. Terakhir di PT NOK. Nah di sini ada pemadam kebakaran. Kemudian kita putar lagi setir kita teman-teman, kita putar lagi. Oke, dari PT NOK terakhir tadi kita akan lurus teman-teman. Kita akan melihat sebelah kiri kita ada PT SIK ya teman-teman ya, PT SIK. Dan kemudian di sebelah kanan kita itu adalah PT Shimano. Setelah PT Shimano kita akan diperlihatkan oleh PT Rubicon ya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, PT Rubicon ini adalah salah satu PT ternama ya teman-teman ya. Hanya saja dia merekrut anggotanya dari luar-luar pulau gitulah teman-teman. Kemudian di depan PT Rubicon ada PT Grand. Rubicon ini cukup besar ya teman-teman ya. Kemudian masih di depan PT Rubicon kita sudah disuguhkan oleh PT Hongfong Plastik. Hongfong Plastik ya teman-teman. Masih di kawasan PT Rubicon. Di kanannya sudah berubah lagi PT Takamori Indonesia teman-teman ya. Oke, ini adalah PT Completion Product. Nah kemudian kita sudah sampai lagi di jalur pintu 4 tadi teman-teman. Kita akan belok ke kiri dan menuju Panasera ya teman-teman ya. Yang artinya kita belok ke kanan teman-teman. Ya, perusahaan yang pertama kita ketemu adalah PT Ronstan ya teman-teman. Perusahaan Ronstan saya nggak tahu. Kemudian HLN Batam. Nah deretan PT yang di sebelah kiri ini adalah di depannya adalah Panasera ya teman-teman, dimana tempat makan yang lumayan ramai. Oke, kita dilihatkan oleh PT Fishing Tackle Indonesia. Nah PT ini gerak di bagian pancing. Kemudian PT Black Magic Batam. Nah kemudian sebelah kirinya masih PT Nissin Go Batam. Nah di sebelah kanan kita udah terlihat Indomaret ya teman-teman ya, Indomaret. Dan Panasera nanti kita juga akan putar balik ke sana teman-teman. Nah ini PT Alteco Tremial atau Technical itu ya. Itu adalah PT yang bergerak di bidang lem kalau saya tidak salah seperti itu. Kemudian kita akan putar balik mengarah ke Panasera tadi ya teman-teman. Inilah dia Panasera, yang di awal pintu masuknya adalah Indomaret.
Oke, kita akan keluar lagi teman-teman. Kita akan menuju ke PT Schneider. Kemudian di sebelah kiri pintu 4 ini adalah kita menemukan PT Excelitas ya teman-teman. PT Excelitas cukup besar juga ya di sini. Dan kita memilih untuk belok ke kanan dulu nih. Ini akan saya review salah satu PT terbesar gajinya di Kota Batam. Salah satu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada lagi yang lebih besar. Ini adalah PT Sanipa. Kemudian kita akan lurus lagi ke Surya Teknologi. Oke, setelah Surya Teknologi ini kita diperlihatkan oleh PT Infineon teman-teman. Jadi inilah saya bilang tadi salah satu PT yang gajinya besar ya teman-teman ini. Ini buktinya nih, dimana karyawan-karyawan libur, parkiran motornya masih tetap penuh teman-teman. Masih banyak yang kerja di hari Minggu ya teman-teman ya. Kemudian di depan Infineon ada PT Tekwa. Ini adalah PT Nissin dari belakang ya teman-teman. Kita melewati PT Nissin yang dari belakang. Nah, kalau kita belok ke kanan, kita langsung keluar menuju pintu 4 teman-teman. Tetapi kita akan lurus menuju ke PT, kalau saya tidak salah ini PT Schneider ya. Nah, betul. Ini masih di PT Schneider. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah PT Excelitas tadi. Dan kemudian di sebelahnya ada PT Alcon. Oke, setelahnya ada sebelah kirinya ada PT JMS ya teman-teman ya. Di sebelah kanannya masih ada PT Alcon lagi ya teman-teman ya. Jadi entah berapa gedung saya tidak tahu, yang jelas banyak. Ini masih kawasan PT Alcon. Oke, kita dapat PT Black Magic Batam lagi ya teman-teman. Oke, itu adalah PT Entricon Batam. Nah, di sini ada PT Unisem ya teman-teman, tapi kabarnya PT Unisem ini sudah tutup. Kita tidak tahu dan kita juga nggak pengen tahu ya teman-teman. Nah, kita menemukan persimpangan lagi nih teman-teman. Jadi kalau kita belok ke kanan, kita keluar ke arah pintu 3.
Tetapi kita di sini memilih untuk lurus dan mereview PT6 teman-teman. Ini PT6 depan. Dan di depannya adalah PT Sumitomo ya teman-teman ya. Jadi di PT Sumitomo ini adalah salah satu juga gajinya yang lumayan besar nih teman-teman. Ini dia PT Sumitomo sistem Batam, mantap-mantap. Ini saya nggak tahu, ini adalah salah satu PT yang sudah tutup juga ya teman-temannya, cuman saya nggak tahu apa namanya. Ini kita masih di cabang Pegatron. Oke, ini sudah tutup juga kayaknya. Nah, terakhir kita mendapatkan PT Schneider teman-teman. Jadi karena di situ sebenarnya cuma satu arah. Bukan, terakhir ada Smatelec. Aduh, besar memang ya teman-teman ya. Microcast. Oke. Jadi jalannya di sini memang diperuntukkan untuk satu arah saja teman-teman ya. Ternyata saya sudah melawan arah dan saya putuskan untuk balik ke arah yang benar. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya teman-temannya. Jika teman-teman terhibur dan melepaskan rindunya di sini, bantu saya dalam membangun channel ini dengan cara like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel saya ini tidak hanya membahas tentang ngevlog saja teman-teman, saya juga merekam keseharian saya, contohnya sedang memancing, camping, ngevlog di hutan atau segala macamnya. See you next time, bye bye.